bakso basah. Macetnya bagaimana? Macet sama sekali. Aduh capek. Macet tuh nyebelin banget. Macet tuh yang jelas nyebelin banget. Menyebalkan. Macet tuh bikin orang stres. Gila. Umur kita habis di jalanan. Is pain in the ass. Tapi macet tuh harus bikin gue bangun lebih pagi. Mental lu udah dipersiapin aja kalau ini bakalan macet total. Lagu ini buat yang lagi macet, buat yang mobilnya lagi kegenjet, pengennya lancar tapi nggak bisa cepet, padahal waktu janjinya udah mepet. Jadi saya bingung mau lewat mana, mau lewat atas. Semua jalan macet. Katanya di situ ada bilangin, underpass sedang bikin, jangan lewat situ. Tapi lewat sana juga bikin lagi underpass. Tolong dong kasih tahu Pak Sutioso, kalau bikin proyek tuh satu-satu dulu. Jadi kita bisa punya jalan alternatif. Itu ribuan armadanya, paling sedikit 6.000. Bayangin aja kalau satu perusahaan bubar satu hari turun semua ke Bogor, macet Bogor. Ini mobil bubet aja, artinya satu perusahaan bisa mengajukan kredit mobil dalam satu kali kredit itu ratusan armada. Ini polisi yang kayak gimana? Kadang-kadang lu sehari cuma bisa ketemu buat 2 orang gitu di tempat-tempat yang berbeda, dan itu bisa sampai bis-bis kota, mereka tuh kayak suka nggak punya aturan, berhenti di sembarang tempat. Terus udah gitu, tau-tau penumpangnya mau turun tengah jalan bisa berhenti. Tapi memang nggak bisa disalahin busnya juga, karena penumpangnya juga memang lebih seneng nunggu di situ, lebih dekat misalnya daripada dia harus jalan ke halte. Selalu microlab ngetem. 4 lajur bisa 3 lajur diambil sendiri. Lifestyle. Kan lifestyle orang Jakarta emang udah bawa mobil sendiri-sendiri kali ya. Jadi akhirnya jadi ada joki, macam-macam. Would say improve public transportation services. You know, this day many people buying cars. People with extra money would spend their money to buy a cars, and even people who doesn't have enough money will buy a car. Why? Because public transportation is suck. You have to stay in a crowded bus. You know, mixture of sweat and not to mention traffic. So they would rather to be stuck in a traffic in their own cars. Itu tata kota yang paling amburadul. Gubernurnya kayak gitu. Partai pemenang pemilu tidak punya konsep menata ulang Jakarta. Kenapa pemukiman itu harus jauh dari tempat kerja? Dan jalannya dipersempit buat busway doang. Maksudnya sih bagus, tapi apa daya kita juga kena macet, Bo. Jakarta macet, jangan tinggal Jakarta deh. Capek. Yang punya tanggung jawab supaya bikin Jakarta nggak macet siapa tuh kira-kira? Kira-kira. Kira-kira aku siapa ya, Mas? Siapa tuh? Kayaknya sih
presiden yang ngatasin deh. Kayaknya sih menurut pembantu, tapi kan lain kalau pembantu sama orang gede itu. Pemerintah pusat ya ditambah pemerintah daerah untuk pelaksanaannya. Mestinya sih pemerintah ya. Jadi saya kira ini kesalahan terbesar ada di tangan pemerintahan DKI. Kita semua juga ya, dari polisinya mungkin juga kurang tegas, dari kitanya bawa mobil misalnya juga mungkin jadinya ngasal gitu, pokoknya cepetan nyampe gitu. Terus juga dari mikrolet juga mereka nggak mikir gitu, main berhenti aja gitu. Sebenarnya tanggung jawab kita semua. Bilangnya begitu. Bisa nyalain siapa kalau sebenarnya kita semua pada nggak sadar sama keadaan ini, bahwa ini semua sebenarnya tanggung jawab kita sebagai warga Jakarta. Aktivitas kayak ada ojek, ada joki, terus ada polisi kayak itu membantu atau malah bikin macet? Membantu Ya? membantu Jelasin Bang. walaupun ada bikin macet juga, cuma gue juga bingung kalau mereka nggak ada. Polisi itu kayak gimana? Membantu atau malah macet atau bikin macet? Bisa dua-duanya. Kalau emang dia bener ngaturnya, kita bisa kebantu. Tapi kalau misalnya dia cuma ngarepin duit dari orang itu aja, malah bisa jadi bikin tambah ribet gitu. Kayaknya bis kota dikurangin. Bisa. Bisa lah mereka salah gitu, paling nggak harus ditilang lah. Satu generasi lah. Pokoknya harus ikutin aturan banget. Udah lah, Sutioso selesai lah. Oh ini jangan daftarin lagi Pak. Tetap aja kacau. Saya rasa sekarang ini kayak polisi lebih cenderung untuk menilang mobil-mobil atau mungkin yang motor gitu. Cuma kalau untuk mengatasi macet itu sendiri masih kurang. Mereka kayak cenderung untuk mencari duit sendiri gitu. Ya ada beberapa alternatif, misalnya busway. No, it has limited service area, so not everybody can use it. Is it? Am I right? Ada pembatasan jumlah kendaraan yang misalnya yang tua-tua nggak boleh. Tapi upah minimum provinsi tidak memadai untuk menyicil mobil yang baru misalnya. Siapa yang nggak menjagokan SBY kemarin? Jadi hit and run aja partai politik itu. Sekarang misalnya kita ditinggalin dalam masalah-masalah aspirasi masyarakat dan rakyat. Tapi ntar kalau dekat-dekat pemilu, wah kita dirangkul-rangkul. Kalau istilah dijilat, nggak dijilat aja sampai lepek gitu. Yang paling utama adalah membentuk semacam asosiasi pengguna jalan, dan itu bisa bernaung di bawah Lembaga Konsumen Indonesia untuk katakanlah mengajukan protes-protes terhadap
masalah-masalah yang ada di perjalanan. Usaha pemerintah udah lumayan oke lah, gue juga harus menghargai dengan adanya usaha, adanya busway, adanya rencana mau dibikin Skytrain atau under railroad gitu segala macam. Gue senang sih, dan ada pemaksimalisan ini kendaraan umum gitu loh, jadi gimana fasilitas sudah oke. Cuma nggak tahu ya, kita semua kayaknya di Jakarta udah sangat mobilitasnya udah tinggi banget gitu. Dalam sehari kita harus berada di beberapa tempat sekaligus gitu ya dalam satu hari, dan dengan kebutuhan aktivitas yang udah kayak gitu semua rata-rata memang diperlukan transportasi dan yang kayak gitu yang lebih leluasa gitu loh. Jakarta kali ini seperti apa? Macet parah, nggak karu-karuan atau normal-normal saja? 3146557 11 Ada nih, Yudi kasih informasi jalan, dia bilang lancar from tol Cibubur sampai di Uki. Sekarang dia ada di Dewi Sartika juga lancar, car. Kita diburu waktu, dunia baru sudah menunggu. Apa panas, gila. Otak terus, pedal gas. Di depan, tikungan tajam 100 kilometer 100 kilo per jam. Macet total dari jembatan 3. Oh, hindari. Nggak tahu ini, udah deh nggak usah dibahas, bete gue. Iya, on tadi ya, on air ya. Widi, kenapa di depan Roxy macet atau ini? Macet banget. Oh, ada ngetem gitu. Terus udah gitu pengen menuju ke arah mana sekarang? Tadi yang udah baca dari Des Cawang di atas macet banget. Mendingan dihindari deh, soalnya ada pesawat parkir. Ini dari Andri bilang hindari tol Gading arah Grogol. Ini macet total Hardrock. D1966 YC. Wow, Kalimalang macet berat. Monyet nih. Sih. Marah-marah kepada aparat polisi. Gila, Cipayu macet mampus. Gue gak jalan buat polisi. Kita juga tahu ini macet, kagak jalan. Kalau jalan gue kagak nanya dasar polisi. Oh, dia nanya ke Pak Polisi kali. Yang lain adalah saya kira bantuan dari radio-radio swasta juga lumayan bagus ya untuk menginformasikan jalan-jalan yang dilanda macet pada jam-jam tertentu. Tetapi kan informasi ini kan hanya bersifat katakanlah konsumen yang menyampaikannya kepada radio tersebut. Jadi tidak ada inisiatif dari pemerintahan daerah untuk menjelaskan kondisi-kondisi jalan pada jam-jam tertentu dan pada hari-hari tertentu yang kemungkinan macet gitu. Ya mungkin memang Jakarta emang udah padat banget, gimana sih, udah terlalu banyak orang. Tapi terus terang gue sebagai orang Jakarta terus terang gue menikmati kepadatan itu. Karena kalau Jakarta nggak sepadat ini, gue malah ngerasa kemana sih orang-orang.
kita bisa lihat gitu ada keteraturan, ada sikap-sikap yang mendukung supaya macet tidak terlalu parah. Atau di Singapura itu lebih nyaman ya. Lu bisa ngopi dan makan di pinggir jalan tanpa khawatir kena asap atau debu yang ngotorin makanan lu, enggak. Maksudnya di Singapura kan nggak pernah macet gitu, karena memang orangnya lebih dikit gitu. Makanya penumpang supir di Singapura tuh lebih nggak bisa nyetir dibandingin supir di Jakarta. Jadi kita harus menyediakan makanan, seperangkat sholat, supaya kita bisa nyaman dalam perjalanan di ibu kota kita. Di mana-mana kita tidak bisa menempuh apa yang tidak di jalanan itu tidak kita bisa prediksi gitu loh. Kita bilang nggak macet, tiba-tiba macet. Kita bilang nanti macet nih, tiba-tiba jalanan masya Allah kok bisa longgar. Jadi kita nggak bisa memprediksikan itu macet apa enggak. Yang berkepentingan kirim ini caranya gimana gitu. Jangan cuma main jual mobil banyak aja gitu maksudnya. Ya, terus ada kebijakan yang benar-benar efektif deh buat kita juga gitu, supaya aktivitas kita bisa lancar gitu, nggak terganggu sama kereta-kereta di jalan. Negara federasi aja Indonesia, negara federal. Mau belok mau macet. Kan ini kan mau belok juga.